Jadi dunia kita ini adalah dunia tipu menipu sebetulnya tuh. Dalam bisnis, dalam politik. Nah, satu hal yang saya sukai dari tradisi kenelayanan adalah kejujuran, integritas, dan keadilan. Itu hal yang keluarga saya itu keluarga nelayan. Ayah saya pengajar di Akademi Perikanan. Adik saya namanya Grevo Gerung, itu profesor nelayan, profesor perikanan di Unsrat, Universitas Samratulangi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Alhamdulillah pada sore hari ini kita di Kampung Nelayan, Kelurahan Temelau ini di Kota Tidore, Provinsi Maluku Utara, kita didatangi oleh salah satu tokoh nasional lah, bisa disebut demikian. Ya. Bung Rocky Gerung biasa disapa, mungkin masyarakat yang hadir di sini sudah bisa kenal siapa sosok ini. Di sini nanti beliau dipandu oleh salah satu budayawan dan sastrawan, ya, ngobrol-ngobrol ringan bersama Bung Rocky hari ini. Mungkin mengingat waktu karena sudah 5:30, beliau ini baru turun dari Gunung Tidore, Kiamatubu, sehingga ya mungkin otot-ototnya masih baik. Untuk mengingat waktu Abang Sof yang akan memberikan sedikit dulu sekilas tentang kampung ini, etos nelayan di kampung ini segala macam, baru setelah itu kita berikan kesempatan buat Bang Rocky untuk memberikan perspektif soal. Ya, Bang Sof silakan. Terima kasih, permisi Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Rocky Gerung yang saya hormati, Ibu Bapak, saudara-saudari semua yang berbahagia. Saya tidak memandu karena sebaiknya bacarita ini, orang sini bilang bacarita, bacarita ini berlangsung benar-benar informal dan rileks, santai-santai saja. Oke. Saya mungkin hanya memberikan beberapa informasi lah berkaitan dengan kampung ini. Jadi mewakili semua ibu bapak dan bersaudara yang ada, selamat datang dulu untuk Bung Rocky. Ya, ini kesempatan langka dan istimewa. Kenapa? Karena Bung Rocky ini mahalnya luar biasa. Ini salah satu ikon ya, tokoh yang istiqamah, konsisten untuk menegakkan kewarasan akal sehat, dan itu luar biasa sekali. Kita aplaus untuk Bung Rocky. Ini Kampung Temelau. Bung Rocky sudah tahu sejak datang akan ada festival di sini, dan saya ingin mungkin 1 sampai 1,5 menit lah. Tidore tentu saja kesultanan dengan apa namanya, boleh dibilang salah satu kampiun bahari, kesultanan negeri bahari yang eksis cukup lama, dan Temelau menjadi salah satu dari kampung yang boleh disebut mampu melestarikan dan mentransformasikan etos kebaharian itu hingga saat ini. Kampung nelayan ini menjadi kampung nelayan yang benar-benar terbesar dan termaju. Barangkali tidak sekedar untuk Maluku Utara, tapi boleh disebut ini di Indonesia Timur. Ini kampung nelayan. Orang sepenuhnya hidup bergantung dengan potensi laut. Jadi alhamdulillah hari ini perjalanan Bung Rocky atau Pak Rocky ini setidaknya menegaskan 2 peringatan penting. Kalau dulu-dulu orang sering mengingatkan kita jangan sampai lupa diri itu dengan istilah jangan sampai lupa daratan. Tetapi setelah sampai di Temelau, kita perlu tegaskan lagi bahwa kedua-duanya perlu ditegakkan. Pertama, jangan lupa daratan, sekaligus jangan lupa lautan, gitu. Karena di sini sumber penghidupannya benar-benar di laut. Etos sosialnya sangat luar biasa, gitu. Orang mau bergotong royong,
Misalnya festival ini diawaki oleh anak-anak muda sebagai pelopornya, lalu kemudian Tomolo ini boleh disebut kampung yang bisa diidentifikasi sebagai civil society yang bisa diandalkan di sini. Dia benar-benar menjadi komunitas yang mandiri, gitu. Jarang sekali bergantung dengan belas kasihan dalam tanda petik dari pemerintah, begitu. Dan oleh karenanya rata-rata masyarakatnya kritis. Nah, itu frekuensinya agak sama dengan frekuensi Pak Rocky ini, kritis. Sejak dulu masa kesultanan ini eksistensinya sebagai nelayan dan juga sebagai pasukan marinir lah, begitu, pasukan terdepan kesultanan ini, begitu. Sehingga riwayat penjelajahannya itu bahkan sampai ke pesisir Sulawesi, bahkan jejaknya bisa ditemui sampai di Kalimantan, begitu. Jadi etos sosial itu, kegotong royongan misalnya, luar biasa sih. Masjid besar ini dibangun tahun 1977, dan kalau kita ingat-ingat, ini menjadi masjid terbesar kedua setelah Masjid Raya Al-Fatah yang ada di Ambon. Waktu itu Maluku dan Maluku Utara masih satu provinsi, begitu. Lalu sebentar lagi akan ada festival ini, mudah-mudahan menjadi ikhtiar, menjadi cara bersaudara di Tomolo ini untuk berbagi lah secara ke dalam. Ini menjadi ajang untuk bisa mengkonsolidasi lagi ingatan tekad untuk memelihara, merawat tradisi dan kearifan yang ada. Kemudian keluarnya itu tadi mau berbagi lah, gitu. Ini di kampung ini terakhir paroki 1 tahun 1,5 tahun yang lalu orang urunan untuk beli alat berat, beli eksavator. Jadi sekelas beli eksavator itu masyarakat sini boleh urunan. Jadi ada apa namanya kumpul-kumpul uang berapa begitu rupiah dari rumah per rumah, lalu dia boleh beli alat berat sendiri. Untuk apa? Karena memang topografisnya agak sedikit banyak lereng di belakang ini, dan untuk pengembangan kampung ke belakangnya agak susah. Jadi itu saya sebutkan tadi bahwa masyarakat ini benar kuat. Ini contoh masyarakat yang mandiri. Ya, saya kira itu peta dasar lah, kecil-kecilan untuk paroki. Mudah-mudahan dengan begitu paroki bisa menyapa saudara-saudara kami ini dengan sepatutnya. Selanjutnya kita beri aplaus dan saya persilakan paroki untuk mulai bercerita. Oke, Sofyan ya. Sofyan, saya nggak pernah dengar uraian yang sederhana tapi bermutu, datang dari hati, diolah oleh otak di Jakarta. Saya nggak dengar Menko Maritim ngomong setajam ini, nggak ada. Menko Maritim yang juga atasannya Presiden tidak mampu memformulasikan problem Indonesia dengan satu kalimat. Dia mampu Sofyan mampu memformulasikan. Jangan lupa daratan, jangan sekedar lupa daratan, dan itu lupa daratan pun hal yang buruk. Jangan lupakan lautan. Karena saya dan saudara saya di Washington dan saudara Washington itu di Irlandia terhubung dengan air laut. Kita tidak terhubung dengan benua. Manusia itu terhubung dengan air laut. Di dalam ilmu ekologi, 1 cm air laut di Tidore naik itu bisa menenggelamkan negeri Belanda. Karena Amsterdam itu ada di bawah laut. Jadi kalau misalnya nih laut Tidore naik 1 cm, kebetulan es di kutub utara juga lagi mencair, itu bisa tenggelam negeri Belanda tuh. Mungkin orang bilang nggak mungkin, memang nggak mungkin, tapi secara teoritis begitulah ekologi diatur gitu. Jadi kalau saya mau merawat Laut Tidore dengan memanfaatkan yang disebut local wisdom nelayan, itu artinya saya ingin merawat laut dunia.
Mestinya begitu cara berpikir Menko Maritim, juga Menko Polhukam yang nggak bisa berpikir lebih dari 2 kalimat gitu kan. Jadi saudara-saudara, ini saya ada 2 hal yang nggak bisa dicegah dari saya. Pertama, makan ikan. 2, memberi kritik. Makan ikan gak ada orang yang bisa jika saya makan ikan sesuka-sukanya, dan gak ada orang yang bisa jika saya kasih kritik sesuka-sukanya. Karena itu setiap kali ada ikan, saya anjurkan supaya ikan itu dimakan, bukan dihafal nama-namanya tuh. Yang makan ikan pasti pintar, yang hafal pasti dungu. Oke, saudara-saudara, saya dapat satu insight, satu pikiran dasar bahwa yang ingin kita lakukan di Tomalau ini yaitu satu festival. Festival itu dalam bahasa Eropa artinya pesta, pertunjukan, pameran, memperlihatkan tanpa ada yang disembunyikan. Itu namanya festival. Jadi kita di desa kecil ini ingin memperlihatkan bahwa Jakarta adalah ibu kota kekuasaan, tetapi Tomalau adalah ibu kota pikiran. Nah, di dunia yang global sekarang orang nggak perlu kekuasaan, orang perlu pikiran. Saya bisa hidup tanpa presiden, tapi saya tidak bisa hidup tanpa keakraban berwarga negara. Tanda pertama keakraban berwarga negara, nggak peduli dengan APBN, nggak peduli dengan program kabinet. Kami bisa mengolah diri sendiri, patungan, mengumpulkan uang rupiah per rupiah untuk kita rayakan bersama. Dan kita nikmati ini semua senyum-senyum kan kita di sini kan, suka-suka aja kan. Sementara di Jakarta itu rapat tiap hari, tegang terus pikirannya bagaimana menyelesaikan Natuna yang adalah bagian dari laut dunia misalnya. Nggak tahu gimana caranya. Kenapa mereka nggak bisa berpikir tajam? Karena kurang makan ikan. Karena ikan yang seharusnya dimakan itu diekspor melalui calok-calok yang menyebabkan kehidupan ekonomi nelayan itu cuma dapat 0,0% dari ekspor kita. Jadi ada yang nggak justice, ada yang nggak just, ada yang tidak adil di dalam cara kita melihat negeri ini melalui kacamata nelayan. Ini saya baru makan ikan 4 ekor, kepalanya semuanya saya habisin. Masih ada bau. Orang bilang ikan itu amis, enggak, ikan itu wangi. Nelayan dikasih parfum mungkin dia muntah-muntah tuh. Walaupun parfum dianggap wangi karena dijual di toko parfum di Jakarta. Mak pasti campur-campur kan ya, makan ikan ya, parfum juga kan wangi. Tapi itu namanya local wisdom, bahwa sesuatu yang dirumuskan oleh ilmu pengetahuan bisa berseberangan dengan pengertian lokal. Bunga adalah wangi, ikan adalah amis. Gimana kalau kita balik? Bunga adalah amis, ikan adalah wangi. Karena itu cuma soal persepsi dan kedekatan kita dengan alam. Bunga bangkai pasti amis kan. Jadi hal semacam ini, hal unik semacam ini yang enggak kita peroleh selama ini di dalam cara kita bernegara. Tentu Tomalau bisa menuntut bahwa kami nelayan, sampan-sampan kami berpikir lebih cepat dari kapal-kapal perang yang sedang diarahkan ke laut Cina Selatan untuk perang. Saya tidak begitu asing dengan Ternate dan Tidore karena salah satu paman saya orang Manado, warganya Wawuruntu, kawin dengan putri Sultan Ternate. Namanya kita panggilnya Kak Rini, Tante Rini Syah. Dulu lama tinggal di Jakarta. Saya kira meninggalnya dibawa ke sini, anak-anaknya juga akhirnya balik ke sini. Jadi kan Tidore Ternate bersaudara kan. Jadi saya punya saudara kembar di sini, Sultan Ternate sama Sultan Tidore itu, dan itu kemewahan buat saya. Jadi saya merasa saya pulang kampung aja ke sini, bukan hal yang ada batasnya. Dia suka-suka aja makan pakai tangan segala macam. Nah, saya balik lagi pada apa yang disampaikan oleh Sofyan tadi.
itu berupaya untuk memperlihatkan ulang kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri itu. Pokoknya gampangnya asal negara nggak macem-macem deh. Kami bisa berurusan langsung dengan korporasi, kami bisa berurusan langsung dengan korporasi global. Dan mungkin dengan cara yang instan itu, tanpa ada unsur negara, mungkin nelayan lebih enak. Atau kampung ini lebih terbuka tuh. Begitu pemerintah masuk intervensi lewat APBD, jadi hancur kreativitas warga desa ini. Seringkali kreativitas itu rusak karena diintervensi oleh kebijakan pusat yang nggak ngerti tentang psikologi masyarakat, nggak ngerti bahwa sampan itu, nelayan di atas sampan dia terombang-ambing, itu artinya latihan kesabaran, latihan kecermatan untuk menentukan berapa inci dari laut pancing saya untuk diangkat menghasilkan ikan. Jadi yang disebut local wisdom itu kadangkala tidak dimengerti oleh pembuat kebijakan di pusat, bahkan di dunia. Ada contoh misalnya, ada nelayan di Kutub Utara tuh, namanya kelompok Yuji apa, pokoknya di Kutub Utara. Nelayan itu oleh pemerintah Amerika dianggap kurang sejahtera, karena itu kemudian mau dievakuasi, dipindahkan, direlokasi ke daratan itu, disediakan rumah segala macam. Satu waktu nelayannya bilang, kalian ngerti nggak bahwa memancing ikan itu adalah pelajaran kesabaran luar biasa. Membaca iklim itu adalah pelajaran yang tidak bisa diperoleh melalui mikroskop di observatorium. Jadi itu yang disebut local wisdom. Saya pernah ngobrol dengan orang aborigin di Australia. Satu waktu pemerintah Australia membuat keputusan untuk memberi rumah pada penduduk aborigin, penduduk asli orang Australia. Karena kasihan mereka tinggal di hutan, Pak. Lalu dibikin rumah, kasih rumah, disuruh masuk ke situ. Malam pertama, ya orang aborigin itu tidur di rumah yang udah disediakan. Maka si Lura bikin laporan, udah gampang. Malam kedua, Pemdanya datang lihat bahwa, loh, udah dikasih rumah, mereka tidur justru di halaman, nggak mau tidur di rumah. Pemerintah Australia bingung, kenapa dikasih rumah tapi nggak mau tidur di dalam, di kamar, dia tidur di halaman. Dibujuk-bujuk lagi, masuk lagi. Oke. Hari ketiga, orang aborigin tinggal di rumah yang disediakan oleh pemerintah Australia, tapi atapnya dia bongkar. Dia tidur di rumah tanpa atap yang dibongkar. Karena pemerintah tidak paham bahwa mimpi indah itu bagi orang aborigin adalah menatap langit. Jadi orang aborigin hanya bisa tidur pulas kalau dia menatap langit, bukan nonton televisi itu, apalagi televisi pidato presiden. Jadi itu yang disebut sebagai tadi cultural point of view. Nah, saya menganggap bahwa pemerintah pusat gagal untuk membaca cultural point of view di semua desa di Indonesia. Desa itu disatukan dengan prinsip ini anggaran desa, dan dibujuk-bujuk, ini kalau bisa bikin ini, bikin ini, bikin ini. Bukan kehendak desa untuk membangun, tapi kehendak pemerintah untuk melihat desa yang sukses. Karena itu desa sukses adalah desa yang oleh pemerintah dianggap sukses, bukan dianggap sukses oleh orang desa sendiri. Itu yang namanya cultural point of view, cara pandang kebudayaan tuh. Apakah desa itu sukses kalau ada bendungan di situ, pertaniannya maju? Kadang-kala bukan itu yang dimaksudkan, tapi keakraban di dalam kehidupan desa itu. Yang penting pemerintah jangan intervensi, membuat satu kebijakan yang bikin buyar apa yang disebut kemampuan kita berimajinasi. Bayangkan misalnya pemerintah pusat setiap hari dia rapat lihat dinding tembok itu, mana mungkin dia punya imajinasi tentang laut lepas? Kacau kan? Jadi apalagi kalau kita hitung misalnya, kita ingin agar supaya nelayan kita menjadi pekerja andal dengan kemampuan untuk menghasilkan teknologi lokal
yang datang dari kecerdasan lokal. Kan mestinya diprotek imajinasi itu. Nelayan nggak minta dikasih macam-macam, dia cuma ingin agar hargai apa yang kami maksudkan. Tetapi pemerintah lebih menghargai tenaga kerja asing daripada pekerja lokal yang sudah berurat akar dalam peradaban mengolah laut. Investor ikan, industri ikan di Indonesia itu bukan nelayan, yang asing itu. Jadi kita cuma diikat bahwa ya ada ikan cakalang di laut Maluku, tapi ya bayangan tentang cakalang itu lebih dikenal oleh orang Jepang, restoran Thailand, Cina daripada orang Indonesia sendiri. Banyak hal yang kadangkala kita produksi sesuatu, tapi kan ada perjanjian internasional tentang kemampuan Indonesia untuk menentukan bahwa kita bisa mengekspor ikan misalnya, maka pemerintah ambil jalan itu. Ya udah, kelebihan ikan itu disuplai ke pemerintah Thailand, terus pemerintah Thailand ekspor pulang ke Batam, dikasih stempel Indonesia, terus dijual ke Indonesia lagi tuh. Atau dari Indonesia dijual ke Eropa dengan anggapan bahwa ini adalah produk Indonesia, padahal itu cuma stempel supaya orang bilang, oh itu asli Indonesia. Jadi dunia kita ini adalah dunia tipu menipu sebetulnya tuh, dalam bisnis, dalam politik. Nah, satu hal yang saya sukai dari tradisi kenelayanan adalah kejujuran, integritas, dan keadilan. Itu hal yang keluarga saya itu keluarga nelayan. Ayah saya pengajar di Akademi Perikanan. Adik saya namanya Grevo Gerung, itu profesor nelayan, profesor perikanan di Unsrat, Universitas Samratulangi. Dia belajar 20 tahun di Jepang, nggak pulang-pulang, jadi dia tahu apa isi laut, rumput laut. Kalau orang bikin disertasi 300 halaman, dia disertasinya cuma 7 halaman karena isinya cuma kimia laut, rumus doang gitu, tentang alge, tentang rumput laut. Jadi saya dekat dengan dunia bahari itu. Nah, saya tidak dekat dengan mereka yang mengklaim paham bahari tapi tidak memikirkan kehidupan real dari pesisir Indonesia, dari pantai-pantai, dari laut Indonesia. Jadi sekali lagi kita bisa ngobrol kecil-kecilan di sini, mungkin sampai jam sebelum maghrib atau jam berapa maghrib di sini, sambil kita sekali lagi saling apa tadi, bukan diskusi tapi bacerita, baku bacerita itu, saling bercerita tentang keadaan. Itu pengantar saya, dan terima kasih karena saya diizinkan untuk naik Gunung Kiematubu. Ini saya baru turun 1 jam lalu langsung ke sini, dan saya udah naik gunung kira-kira 30-40 gunung di Indonesia dan di dunia. Tapi saya selalu merasa terkesan setiap ada gunung unik, dan Kiematubu ini gunung yang unik karena kerucutnya itu sempurna tuh, segitiga sempurna tuh. Dan dari situ saya bisa lihat 360 derajat kehidupan kerlap-kerlip kota Ternate, Tidore, segala macam, sambil membayangkan bahwa setelah kerlap-kerlip itu disapu awan, masih ada manusia yang mencari nafkah di lautnya sendiri, yaitu nelayan Tomalau. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ini orang sini bilang tajam. Sebelum saya coba buka sesi, mungkin ada yang mau tanya-tanya, mau sharing-sharing, mau buat cerita. Kita memang berada persis hampir di garis, kira-kira kalau ini ada garis bujur misalnya, maka kita persis di posisi ini berada hampir di tengah. Jadi di belakang kita ini Ternate, oke, sekarang Tidore. Jadi ada Moluku Kiaraha itu Ternate, Tidore, lalu setelah pulau kecil ini ada Moti, kesananya ada Makian. Jadi ada 7 pulau yang ada di jalur ini, persis berjejer ini. Pulau satelit Hiri, lalu Ternate, lalu Pulau Metara, lalu Tidore, kemudian Pulau Mare, pulau kecil itu kesananya lagi Moti dan Makian. Inilah sebenarnya poros peradaban di masa lalu untuk kawasan Nusantara Timur itu. Oke, baik,
mungkin ada yang mau, ini kesempatan yang luar biasa, dan mungkin ada peluru atau beliau satu. Oke, ini beliau satu. Ini toko di sini, ada satu pelopor juga. Iya, pelopor di sini. Ada yang lain dari sebelah kanan, ibu-ibu ada? Oh, iya Pak Ian ada, Pak Ian juga. Di belakang ada 3. Sama. Yang oke, belum ada. Kita 2, silakan. Terima kasih. Singkat padat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bung Rocky, Bung Sofyan yang saya hormati. Selamat sore. Saya singkat saja. Menarik sekali apa yang pengantar dari Bung Rocky tadi maupun dari Bung Sofyan. Memang saya lebih spesifik saja, Bung, terkait dengan kehidupan peradaban masyarakat Tidore, khususnya masyarakat Tumolo sebagai masyarakat nelayan. Ini peradaban ini sudah cukup lama. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Bung Sofyan. Masyarakat Tumolo adalah community development. Masyarakat yang cirinya memang bergotong royong. Tadi sudah diulas. Kami di sini punya harapan hidupnya nelayan. Harapan hidup dari sejak dari dulu, dari fase ke fase. Dari dulu masyarakat Tumolo ini masih melaut itu dengan menggunakan penggayung. Begitu perubahan fase kedua itu, setelah itu ke motor tempel, perkembangan teknologi, maka kembali kemudian lagi fiberglass. Jadi Tumolo ini jadi semacam epicentrum pusat nelayan, peradaban nelayan di Indonesia mungkin, Pak. Sebab sejarah menangkap ikan ini, Jepang juga belajar di kampung ini. Inggris, Prancis juga belajar di sini, sehingga sedikit saya mencoba menggunakan ada bahasa-bahasa tentang melaut ini, tangkap ini. Kalau begitu ikan ini, kalau orang Jepang itu biasa di sini kalau begitu sudah dapat ikan, misalnya sudah mulai mengair, itu biasanya dengan bahasa foi. Di Jepang itu juga menggunakan bahasa foi. Foi artinya membuang umpan. Begitu juga ada bahasa-bahasa di Perancis juga begitu. Jadi bahwa pusat peradaban nelayan di dunia ini itu epicentrumnya di kampung ini. Jadi menarik sekali dengan festival ini. Mungkin kita coba menggali peradaban kampung ini. Mungkin sekilas saya, kenapa kampung ini dia lebih pusatnya ke nelayan. Ada juga peradaban yang bisa secara otentik bisa meyakinkan itu. Memang kampung ini dulu itu pusat mengairnya di kawasan di sekitar ini ya. Dan kemudian dia berkembang di Maluku Utara ini masih di sini, Bung. Dulu itu misalnya di Bacan, di Ternate, lalu di daerah-daerah lain itu semuanya belajarnya di kampung ini. Kemudian tadi masyarakat Tumolo adalah masyarakat community development, artinya punya budaya gotong royong itu masih sampai saat ini masih dirawat. Tadi diulas oleh Bung Sofyan, kita juga membuat pembangunan infrastruktur di sini juga memang partisipasi langsung dari masyarakat. Buat jalan, sampai tadi ada disinggung tentang beli ekskavator. Mungkin juga di sini juga kita juga partisipasi juga masyarakat. Jadi apa yang disinggung oleh Bung Rocky, memang kalau kita lihat kebijakan pemerintah yang memang kadang juga mematikan kreativitas masyarakat, sehingga betul-betul masyarakatnya harus masyarakat yang kita bangun, harus masyarakat mandiri. Mungkin ini sekedar untuk sekedar bercerita. Ya. Terima kasih. Terima kasih, syukur dofu, Bung Ian. Singkat padat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya pikir ini momentum yang cukup langka, jadi terpaksa harus bicara. Berapa kali Bung Rocky suka mengutip percakapan Cicero dalam buku Robert Harris bahwa
aku seperti Cassandra yang dikutuk bisa melihat masa depan, tetapi diberikan diberikan kemampuan melihat masa depan, tetapi dikutuk untuk tidak dipercayai. Jadi saya pikir Bung Rocky hampir bisa melihat masa depan dan menjelaskan ke kita, padahal baru hari ini datang ke Pomolo, bagaimana fungsi laut dan kemudian bagaimana harus laut itu menyatukan kita. Tapi saya percaya satu hal, bahwa hari ini Bung Rocky meninggalkan pikiran besar yang kemudian suatu hari itu jadi semangat sosial movement di Pomolo hari ini agar tetap tumbuh dan selamanya tetap ada. Saya buka sedikit Bung Rocky biar pembicaraan kita hari ini agak luas. Pintu masuk dulu di abad ke-17, abad ke-15, abad ke-16, pintu masuk paling dekat dari Eropa adalah lewat Pasifik, dan kita berhadapan dengan Pasifik. Saya mungkin lebih ke soal pertarungan Amerika dan Iran hari ini, yang ketika Iran membalas menyerang berapa pangkalan militer Amerika di Irak, kemudian harga-harga jatuh, saham hari ini juga jatuh. Saya pikir bisa nggak kalau pertarungan itu kemudian akan, orang-orang menyebut itu akan menjadi pertarungan atau perang dunia ketiga, tetapi saya melihat sedikit video kemarin malam, Bung Rocky bilang bahwa Cina hanya datang ke Natuna itu cuman sekedar coba-coba melihat seberapa siap kita untuk menjaga laut kita. Oleh karena itu, karena depan kita adalah Pasifik yang menjadi pintu cukup besar, ini tugas bukan cuma tugas nelayan sebenarnya, tetapi juga tugas seluruh stakeholder untuk memahami benar bahwa laut adalah sebenarnya tempat kehidupan. Jadi kita menyebut laut itu ibu, karena di sanalah tempat kita hidup dan seluruhnya ada di situ. Mungkin itu saja. Saya agak gugup juga jadi banyak hal yang tidak bisa. Iya, baik, tepuk tangan dulu Pak Rocky, ini Pak Haris, ini Pak Ian, Pak Sahril tadi ya, lalu ini Pak Ian. Jadi Ardian, ya memang benar ini epicentrum, dulu pernah menjadi satu kosmopolit, kira-kira begitu Pomolo ini. Dan yang terpenting sebenarnya ada satu etos yang juga terpelihara di sini, adalah bahwa dalam sejarah itu Kesultanan Tidore benar-benar kesultanan yang berdaulat. Sepanjang sejarah kesultanan ini tidak pernah dijajah. Diajak berkawan oleh Eropa, Spanyol misalnya. Belanda sebentar mau coba-coba tapi tidak tembus lah gitu. Ada Sultan Nuku dan seterusnya. Saya kira etos perlawanan itu juga cukup kuat dalam upaya menjaga identitas dan terutama nilai. Ini agak tinggi juga Pak Ardian tadi, karena mainnya geopolitik, geostrategi. Ya, oke, saya kembalikan ke Pak Rocky. Jadi saya bayangkan Pak Ardian itu ngomong hal global politics, geostrategis di Universitas Indonesia. Karena soal Natuna kemarin itu seluruh kebanyakan ahli internasional itu ikut orkestrasi pemerintah. Mari kita hajar demi NKRI Cina itu. Saya bilang iya, kita bisa pompa patriotisme tapi sedikit pakai otak dong itu. Karena kalau kita perang dengan Cina per hari ini, peluru kita cuma tahan 14 jam, habis tuh dalam 14 jam. Anggaran militer kita tuh Cina tuh 3.500 triliun, kita 150 triliun. Tentara Cina itu yang dimobilisasi itu 2 juta orang, tentara kita 500 orang. Jadi dengan sendirinya pasti kalah, karena itu mesti pakai otak kalau mau ikut perang. Nah, Sultan Ternate, Sultan Tidore tentu pakai otak waktu dibujuk oleh Belanda atau diprovokasi untuk perang kan. Karena udah pasti kalau seluruh armada Belanda kepung Tidore ini mau pakai apa, bambu runcing, bambunya bisa nggak runcing lagi begitu kena air laut kan. Tetapi ada otak, yaitu negosiasi, yaitu upaya untuk meyakinkan, oke, kita berdagang sama-sama untung, tapi kalau yang mau
menguasai, oh itu sorry, kita punya kemampuan lain untuk menghalau Anda, dan Tidore nggak pernah jatuh. Kesultanan tetap ada sampai sekarang. Walaupun hierarki kesultanan secara kultural masih dipertahankan, tapi politik kesultanan sudah horizontal, demokratis itu. Saya diundang oleh teman saya Hasbi ke sini untuk ngobrol di sini, dan saudara Hasbi itu dia calon, oh saya nggak setuju itu. Saya setuju dia jadi calon presiden Republik Indonesia Timur. Karena kerjaan dia tuh demonstrasi kritik pemerintah tuh. Sama kayak saya tuh, dia 17 tahun mengajar kemudian berhenti karena memilih untuk jadi kritisi. Saya 15 tahun mengajar kemudian diminta untuk jangan lagi kritik pemerintah. Saya bilang oke, saya berhenti juga, saya lebih memilih menjadi pengkritik daripada memberi pelajaran pada orang-orang yang nggak mau berpikir alternatif. Jadi berpikir alternatif itu yang menghidupkan bangsa ini, berpikir alternatif. Bung Karno berpikir alternatif untuk kemerdekaan Indonesia, maka dia organisir. Para pemikir bangsa kita awal ada punya pikiran alternatif memerdekakan, mulai dari Nasir, Buya Hamka, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, semua ada orang yang berpikir alternatif. Berpikir alternatif artinya ingin berdiri di atas pikiran sendiri, bukan di atas pikiran Amerika, Cina, segala macam itu. Itu yang nggak hadir di kita. Karena itu Hasbi saya senang, karena dia, teman saya ini, berpikir alternatif dengan risiko kehilangan kemewahan jadi ASN, dan dia betul memilih itu karena tahun ini pegawai negeri nggak akan naik gaji karena pemerintah kosong anggarannya. Ya udah betul. Oke, saya balik lagi pada tadi global politik. Jadi Anda lihat, saya bisa bicara tentang global politics di desa di depan pantai Tidore, bukan di forum internasional yang membahas tentang Natuna dan segala macam. Kenapa? Karena pikiran itu bisa diakses sekarang tanpa harus melalui universitas, seminar internasional, nggak perlu. Kita bisa manfaatkan cyberspace untuk bertengkar tentang isu strategis. Jadi sering saya katakan bahwa saya nggak peduli lagi dengan apakah lawan bicara saya profesor atau lulusan SD, nggak penting bagi saya. Tapi pikirannya menghasilkan dialektika atau tidak, itu aja ujiannya. Karena itu sering saya katakan bahwa ijazah itu cuma tanda bahwa seseorang pernah bersekolah, bukan tanda dia pernah berpikir gitu. Ya, separuh dari kabinet profesor doktor, tapi itu di atas kertas ijazah. Begitu debat publik itu gugup dan gagap langsung dulu. Diundang ILC nggak mau tuh. Jadi kita lihat itu sebetulnya. Saya balik lagi dulu pada soal global politics ini. Dunia ini ada semacam hukum yang mengatur dunia, yaitu harus ada ketegangan agar supaya dunia menghasilkan sesuatu. Jadi perang itu memang nggak bisa dihindarkan, karena itu udah jadi semacam status dari peradaban, supaya ada pembaharuan, semacam revolusi, semacam pergantian presiden, semacam pemilihan lurah. Karena skalanya global, maka pergantian itu menjadi sangat fenomenal. Kita tahu dulu dunia ini diperebutkan antara Pax Britannica, Pax Romana, Pax Americana. Jadi kita pernah dikuasai oleh Britain yang punya simbol bahwa matahari tidak pernah tenggelam di Commonwealth, di kerajaan Britania. Memang nggak pernah tenggelam karena Inggris menguasai hampir separuh negeri yang menerbitkan matahari. Karena itu matahari nggak pernah tenggelam. Nah, sekarang Inggris mengalami problem yang disebut Brexit itu tuh, karena partai buruh kalah oleh partai konservatif, sehingga Inggris sangat mungkin keluar dari Uni Eropa tuh. Jadi Inggris sekarang punya problem dengan itu. Nah, balik lagi tadi bahwa dunia sebelum abad ini itu diatur oleh ketegangan persaingan antara superpower Amerika dan Rusia yang kita sebut era perang dingin. Indonesia kena di situ soal ideologi. Era perang dingin adalah persaingan antara superpower Rusia dan superpower Amerika. Persaingan itu
tidak melahirkan perang, walaupun dua-duanya udah siap go nuklir waktu itu. Jadi setiap presiden Rusia, siapa yang terakhir itu sebelum Brezhnev, setelah Brezhnev Gorbachev, yang di ujung sana ada Ronald Reagan. Dua pemimpin besar dunia ini sudah standby memencet tombol yang disebut go nuklir. Perang nuklir setiap saat bisa dipencet oleh Ronald Reagan, juga bisa dipencet oleh presiden Rusia. Ternyata ketegangan itu tidak menghasilkan perang, padahal mesin perang sudah disiapkan di dua pihak. Kenapa tidak terjadi perang? Karena tiba-tiba Rusia mengalami krisis ekonomi, lalu dia hancur. Rusia dari satu emporium jadi negara-negara kecil. Jadi sejarah punya semacam keajaiban. Persiapan perang gagal, dalam bahasa Latin namanya civis pacem para bellum. Siapa yang ingin perang bersiaplah, siapa yang ingin damai, pacem artinya damai, siapa yang ingin damai bersiaplah untuk perang. Bela artinya perang, bellum. Jadi dunia ini diatur oleh prinsip itu, bahwa damai itu cuma semacam keadaan di antara dua perang. Karena itu saya katakan tadi, dunia akan selalu tegang karena perlu persaingan global itu. Tapi tidak selalu krisis itu menghasilkan konfrontasi yang melahirkan perang dunia misalnya. Dulu orang anggap perang dunia ketiga itu akan terjadi antara Rusia dan Amerika. Tadi saya katakan tiba-tiba Rusia bangkrut secara ekonomi, lalu Rusia justru menjadi demokratis, perestroika, glasnost, segala macam itu tuh. Akibatnya mesin perang Amerika itu ya jadi barang bekas, karena mesin perang Amerika tadinya disiapkan untuk menghajar Rusia. Karena mesin perangnya masih ada, ya itu cuma dipakai untuk memerangi pejuang Afghanistan, Taliban, yang ada apa-apanya sebetulnya tuh. Jadi mesin perang yang persenjataan perang yang disiapkan untuk persaingan global akhirnya dipakai di lokal Afghanistan. Jadi tidak terjadi perang. Tetapi persaingan politik pasti terjadi terus, berlangsung terus. Sekarang persaingan itu terjadi antara Cina dan Amerika. Karena skala ekonomi Cina udah jauh melampaui Amerika. Anda di Shanghai nggak ada kota yang lebih keren lebih gigantik dari Shanghai. Kota-kota Amerika itu udah dianggap kota kolot dibandingkan dengan kota-kota di Cina itu. Jadi Cina merasa dia udah superpower. Nah, orang yang kelebihan ambisi superpower itu, dia ingin menanamkan hegemoni di wilayah sekitar dia regional tuh, Asia Tenggara terutama tuh. Tentu saja Amerika nggak ingin kehilangan pamor. Jadi dia mulai dengan membuli Cina, bahwa Cina akan dikasih sanksi ekonomi karena devaluasi suka-sukanya. Dan itu ketegangan itu terjadi di Cina Selatan justru. Orang kan berpikir tadinya, wah Cina Selatan ini, atau kita sebut Natuna Utara, itu akan jadi sumber perang baru antara superpower Cina dan superpower Amerika. Ternyata sekarang berubah karena ada pembunuhan terhadap Nasim Soleimani di Iran oleh tentara Amerika. Jadi keajaiban itu terjadi. Anda sebut tadi bahwa saya jadi semacam fortune teller buat memakai yang disebut Cassandra syndrome itu, bahwa Cassandra itu dewi di Yunani yang diberi kemampuan untuk membaca masa depan, tapi sekaligus dia dikutuk untuk tidak mempercayai. Dia dikutuk bahwa orang akan percaya apa yang dia lakukan itu semacam kutukan. Jadi sekarang ketegangan itu pindah ke Timur Tengah dan itu memang sangat mungkin terjadi karena dari segi cara berpikir Amerika sekarang dikuasai oleh Partai Republik. Nah, kebiasaan Partai Republik kalau mengalami krisis ekonomi, dia mesti adakan peperangan supaya industri militernya tumbuh, supaya ekonomi bergerak berdasarkan industri militer. Dalam teori namanya military industrial complex. Jadi kita melihat sekarang justru di zaman Donald Trump, politik Amerika itu bersifat realis. Realis artinya kalau lu ingin damai, gua uji kemampuan armada perang Anda tuh.
Nah sekarang problemnya, kalau misalnya Amerika mau perang dengan Iran, biaya perangnya itu akan dia minta ke siapa? Dulu waktu masih ada NATO, biaya perang Amerika itu ditanggung sama-sama negara NATO. Sekarang soal Iran ini, pembunuhan, persoalannya adalah Amerika akan bebani, menurut tadi kemampuan saya untuk menganalisis itu, kalau saya Dewi Cassandra itu, mungkin dia akan bebani pada Rusia, pada Arab Saudi itu. Jadi akan terjadi lagi problem baru di Arab Saudi, karena Amerika akan paksa Arab Saudi biayai perang saya dengan Iran, karena Anda juga musuhnya Iran gitu kan. Jadi begitu keadaan global. Nah, Indonesia nggak bisa baca itu, tidak mampu baca itu, karena itu Indonesia dipermainkan di Cina Selatan, dipindahkan isunya itu. Saya terusin nanti ya setelah Hasan. Ya, masih bisa dengar? Oke, kalau bisa dengar. Jadi itu problemnya tuh. Jadi terima kasih karena Pak Adrian memasukkan faktor internasional dalam analisis politik lokal hari ini. Nah, kalau terjadi krisis di Cina Selatan misalnya, di mana Indonesia akan diseret di situ, akibatnya adalah kemampuan Indonesia untuk menghadapi perang itu menjadi absurd. Kenapa begitu? Sebab saya katakan, kalau misalnya NKRI bilang NKRI harga matinya itu 14 jam. Karena kalau terjadi konflik di Cina Selatan antara Amerika dan Cina, dalam 14 jam Laut Cina Selatan akan dijepit oleh armada Amerika dari Pakistan yang disebut armada ke-7 itu, Seven Fleet, naik ke Okinawa, yang dari Okinawa turun ke Singapura. Kita dijepit di situ. Kita nggak ada apa-apa, sebetulnya kita bisa hidup lagi kalau kita bukan bangsa importir. Tapi karena kita mengimport segala sesuatu, beras kita import lewat Cina Selatan, bawang putih kita import dari Thailand lewat Cina Selatan, kedelai kita masih import dari Amerika lewat Cina Selatan, obat-obatan kita masih import lewat Cina Selatan. Nah, kalau dijepit di situ dalam 14 jam berhenti import kita, beras kita nggak cukup, bahan bakar buat Indonesia masih kita impor juga karena nggak cukup kilang-kilang kita untuk produksi sendiri. Jadi bayangkan dalam 14 jam berapa banyak mobil yang nggak bisa lagi bergerak karena nggak ada, karena ditutup oleh Amerika di Cina Selatan. Udara udah pasti dikacaukan, nggak boleh ada penerbangan di situ, no fly zone dalam bahasa militer. Yang terbang di situ ditembak sama armada ke-7 Amerika. Saya bayangkan begituannya. Mahasiswa Tidore nggak bisa makan lagi Indomie karena bawangnya itu kita nggak bisa produksi. Bawang di Indomie tanpa bawang itu sama seperti Indonesia tanpa Tidore, nggak enak. Jadi karena kita bangsa importir, maka kalau terjadi perang kita hanya bisa bertahan 14 jam. Antibiotik masih kita impor, kita belum bisa bikin antibiotik. Kita bisa beli dari Cina, tapi WHO bilang jangan beli, kalau bisa jangan beli dari Cina. Obatnya murah, tapi tidak terjamin cara buatnya, tidak bersih itu. Jadi kita masih import antibiotik. Kalau terjadi perang, berapa banyak kandungan ibu-ibu yang lagi mengandung akan mengalami pendarahan dan tidak ada antibiotik di puskesmas. Berapa banyak potensi milenial Tidore yang seharusnya tumbuh jadi manusia baru ketika dilahirkan, ternyata cacat karena tidak ada obat ketika si ibu melahirkan. Jadi itu problemnya luar biasa. Nah, Pak Adrian mengingatkan kita bahwa analisa politik itu tidak harus diucapkan oleh Menko Polhukam, oleh ahli politik luar negeri di Jakarta, tapi oleh kita yang belajar dengan akal pikiran kecil, yang mampu melihat hal yang unik dalam politik kita. Nah, saya tambahin sedikit soal Natuna. Sebetulnya Indonesia nggak punya hak untuk mengatakan bahwa Cina adalah musuh militer di situ, karena Cina masuk di 200 mil laut yang namanya zona eksklusif Indo ekonomi itu. Hak kita itu cuma 12 mil, itu yang namanya wilayah teritorial Indonesia. Di atas itu laut bebas. Terus pemerintah Pak Jokowi terutama kerahkan KRI. Ngapain kerain KRI hanya untuk nangkap maling ikan itu?
Itu di mana otaknya? Itu kan Bakamla aja lakukan kan. Itu jadi kalau saya punya rumah di Tomalau, batas pagar saya itu adalah hak milik saya. Di belakang saya ada tanah garapan, saya boleh garap itu karena dia bagian dari kepentingan ekonomi saya. Itu yang namanya zona eksklusif. Jadi karena saya berdaulat, maka saya boleh garap tanah garapan di belakang. Itu kan tanah desa tuh, punya semua. Tapi karena saya tanam singkong, maka itu punya saya. Cina cuma masuk di tanah garapan, tidak masuk di halaman kita itu, supaya fair berpikirnya gitu kan. Jadi ngapain diusir dengan KRI? Jadi ibarat ada maling masuk di tanah garapan belakang, itu kita undang Kopassus untuk usir dia. Suruh aja satpam biasa usir kan. Itu soalnya kan. Nah sekarang problemnya lebih rumit lagi tuh. Presiden udah kasih sinyal kita seolah-olah akan perang. Menko Polhukam lakukan hal yang sama. Prabowo ngerti itu, karena itu Prabowo bilang ya susah kalau itu disebut sebagai perang. Tapi orang paling bully Prabowo kan soalnya takut. Bukan takut karena dia paham justru bahwa kemampuan kita itu nggak cukup. Itu masalahnya tuh. Nah sekarang ada kesulitan. Luar negeri mentertawakan Indonesia karena mau mengusir maling pakai KRI, pakai kapal perang. Dia diketawain kan sama. Nah, masalahnya sekarang Menteri Luar Negeri mengucapkan hal yang sama dengan pikiran Presiden, yaitu bersiap-siap perang. Panglima ABRI juga harus menerjemahkan pikiran Presiden sehingga seolah-olah bersiap perang, kirim KRI. Kan nggak mungkin pikiran Presiden tidak diterjemahkan kan? Kacau dong. Nah sekarang sulit, bagaimana mengatasi itu? Lain kalau presiden ada sedikit otak sehingga dia tunda keinginan untuk menyatakan perang. Nah kalau misalnya dia bilang Menteri Luar Negeri bicara, Menhan bicara, kalau salah presiden bisa koreksi kan? Sekarang presiden yang ngomong, siapa yang mau koreksi? Yang bisa koreksi adalah ikan cakalang. Jadi saya mau fair, saya nggak membenci pemerintah, saya membenci kedunguan mereka, cara berpikirnya gitu. Nah seharusnya presiden bicara bahwa misalnya nih ya, kalau beliau sedikit punya kapasitas, saya mengerti politik sedih Natuna Cina, tapi kita hati-hati, jangan Cina cuma provokasi itu untuk mengalihkan problem TKA Cina, TKA asing Cina di Indonesia. Itu mestinya yang diucapkan tuh, supaya terjadi negosiasi di bidang ketenagakerjaan tuh. Jadi kelihatannya memang ya apa ya, saya mau bilang mungkin pemerintah itu harus setiap hari, seminggu sekali diundang ke Tidore, ngomong dengan Pak Adrian, ngomong dengan Pak, supaya terbuka pikirannya kan. Nah saya setuju tadi bahwa ada 7 pulau yang membentang, yang membentuk satu sumbu, sebetulnya itu sumbu akal sehat gitu ya. 7 pulau itu tuh. Dan memang betul Tidore, Ternate sudah mengalami globalisasi 700 tahun yang lalu. Karena negeri ini sudah terhubung dengan pusat perdagangan dunia melalui jalur perdagangan Portugal, yang kemudian Portugal kalah sama Belanda, orang Portugal dikirim oleh Belanda ke Pelabuhan Tanjung Priok, dia bikin kampung Portugal yang bikin keroncong tunggu di situ tuh. Waktu Saun Peterson pun datang, dia anggap Portugal ini bahkan jadi orang radikal, teroris, maka diasingkan di situ. Jadi Ternate, Tidore punya sejarah intelektual sejak awal, yaitu bercakap-cakap dengan pikiran dunia. Sejarah Indonesia hanya bisa dibaca melalui sejarah global, dan Ternate lebih dahulu berinteraksi dengan Tidore dan Ternate dengan politik global sebelum Batavia. Jadi Batavia itu ya kota belakangan yang berinteraksi dengan global. Ada 2 kota di Indonesia yang berinteraksi dengan dunia global. Wilayah ini Maluku Utara dan Jawa Timur, Surabaya. Itu udah berinteraksi jauh sebelum, mungkin tahun 200-300 Masehi, Surabaya udah terhubung dengan dunia Eropa itu. Demikian juga Ternate 3 abad kemudian dan Tidore 3 abad kemudian. Jadi bagi saya, kalau ada ide memindahkan ibu kota, yang paling masuk akal adalah Tidore, ibu kota negeri. Karena ini udah jelas ini negara maritim, ya Tidore adalah
sumber cahaya bahari, karena itu disebut Nurul Bahari itu masjidnya tuh. Sumber cahaya bahari. Ada gunung, ada segala macam, dan di dalam geografi dia ada di tengah tuh, bukan Kalimantan yang di tengah. Kecuali Irian Merdeka dia pindah lagi sedikit. Jadi sekarang kan kita berpikir kenapa pindah ke Kalimantan? Padahal Kalimantan itulah paru-paru dunia, nggak boleh dirusak. Begitu infrastruktur dibuat di Kalimantan, itu kebisingan akan muncul karena banyak private jet akan mendarat di Kalimantan untuk tukar tambah kepentingan, ngurus izin untuk korupsi itu, nyogok sana sini itu. Berarti akan ada burung yang terganggu dengan bunyi pesawat, maka burungnya nggak bisa bersetubuh, nggak bisa melahirkan anak, karena burung nggak bisa bereproduksi dalam keadaan bising gitu. Jadi kita mesti pikirkan bahwa polisi negara itu kadang-kala kacau. Jadi kita kenapa pindah ke Kalimantan? Kita boleh berpikir agak nakal bahwa pasti akan ada tukar tambah dengan bisnis-bisnis yang berada di belakang kekuasaan hari ini untuk menguasai mineral, industri ekstraktif yang ada di Kalimantan. Jadi kita mesti mampu berpikir. Apalagi kalau dari segi AMDAL, kemarin saya kasih kuliah di Unhair bahwa Presiden bilang saya akan pindahkan ibu kota mulai 2022, udah keputusan politik. Sekarang silahkan kampus dan civil society, masyarakat sipil, ajukan analisis dampak lingkungan. Apa enggak dungu cara berpikir itu? Mestinya bikin dulu analisis dampak lingkungan, baru putuskan pindah apa enggak. Kok diputuskan pindah, buat apa bikin analisis dampak lingkungan? Kalau universitas bilang jangan pindahkan, karena itu akan mengganggu habitat burung, ular, kodok, cebong, dan hutan. Lalu pemerintah nolak nggak? Ya kehilangan muka dong. Jadi selalu terbalik pikirannya, udah diputuskan, baru diminta dibuatkan analisis. Nah itu tanda-tanda orang yang hanya mampu menghafal nama ikan dan tidak makan ikan. Ya ini luar biasa, cuman kita dibatasi waktu. Jadi terima kasih banyak mewakili saudara semua, mau sampaikan terima kasih dan apresiasi ke Pak Rocky. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu yang membuka cakrawala berpikir kita, dan yang terpenting adalah memompa keberanian dan kewarasan kita lah begitu. Karena sebenarnya sejatinya kita adalah bangsa yang sejak dulu waras. Hanya saja yang belakangan ini salah sekolah, salah belajar dan lain-lain, kemudian keturang soal sedikit kurang waras. Oke, terima kasih, aplaus untuk Bung Rocky, untuk kita semua. Syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di pantai Akedoe, motorika berlalu rapi, satu komando. Oke, warga negara Indonesia, netizen milenial se-Indonesia, saya ada di Pantai Tomolo, di Desa Nelayan, desa tempat akal sehat diucapkan pertama kali di Indonesia, karena nelayan Tidore mempelopori banyak upaya untuk menghasilkan kehidupan baru dengan mandiri mengupayakan infrastruktur. Jadi festival ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa kita dipersatukan oleh sampan nelayan. Sampan nelayan itu simbol dari kecerdasan, bukan sekedar kecerdasan untuk menangkap ikan, tapi kecerdasan untuk memelihara kesabaran menunggu ikannya muncul, dan kesabaran untuk menghasilkan ulang Indonesia melalui kebaharian. Jadi sekali lagi saya sangat mendukung. Di sana ada judul besar-besar Festival Kampung Nelayan Tomolo 2020. Sekarang senja disaksikan oleh cahaya senja, cahaya yang datang dari laut, disebut Nurul Bahari. Jadi sekali lagi teman-teman, datanglah ke Tidore, nikmati ikannya, karena ikan di Tidore adalah ikan yang menghasilkan akal sehat. Festival Kampung Nelayan Tomolo 2020 menjaring kekuatan di atas sampan.